Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, untuk membuktikan dan mengalami bahwa Allah itu hidup, terus terangnya bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Sebab kenyataannya tidak semua orang beragama benar-benar membuktikan dan mengalami Allah yang hidup. Bahkan rohaniwan, bahkan teolog-teolog hebat. Kalau saya katakan hebat, maksudnya yang merasa diri hebat. Sebab dari ucapan seseorang, dari tulisan seseorang, kita bisa rasakan apakah dia benar-benar mengalami Tuhan. Saya mengajak semua kekasih-kekasih Tuhan yang berdoa bersama dalam doa pagi ini memiliki pengalaman dengan Allah. Yang tentu itu sangat pribadi, tidak bisa diungkapkan kepada orang lain, dan memang menurut saya biasanya tidak boleh diumbar. Tetapi individu itu akan merasakan real kehadiran Allah di dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, ada momentum-momentum yang Tuhan izinkan kita alami untuk menggapai Allah, atau ibarat burung kita diajak terbang. Dari pengalaman hidup yang dapat saya bagikan, saudaraku sekalian, ketika kita di dalam kesesakan, di dalam kepicikan, artinya masa-masa yang sempit, picik artinya kepicikan bukan picik dalam berpikir, dalam masa-masa yang sangat sulit. Jadi kata kepicikan juga bisa memiliki konotasi bukan saja kebodohan, tapi masa-masa yang sulit. Dalam kesempitan, saudaraku, kita meratap kepada Tuhan. Dan itu momentum yang sebenarnya sangat berharga, saudara. Ya. Kita memiliki saat-saat seperti itu. Ya. Kita menjerit, aduh Tuhan, ini sangat membahayakan aku, atau ini sangat memalukan diriku. Aduh Tuhan, ini pedih sekali. Nah, saat-saat seperti itu kita seperti ditarik untuk ke atas terbang seperti burung. Seperti Raja Wali mengobrak-abrik sarangnya, sehingga anak-anak Raja Wali ya lari ke sana kemari, kocar kacir, saudara. Akhirnya diantaranya jatuh dari ketinggian, karena memang sarang Raja Wali itu ditaruh di atas gunung tinggi dan bisa jatuh itu, saudara. Ya. Dan burung kecil, Raja Wali kecil itu berjatuhan. Tapi dengan berjatuhan itu mereka dilatih induknya untuk menggunakan sayapnya. Ya. Mereka mencoba menggunakan sayapnya untuk terbang. Dan mulai bisa terbang walaupun tidak kuat. Kalau jatuh, induknya kemudian menukik dan mengangkat anak yang jatuh, anak Raja Wali itu, lalu dibuang kembali, dilempar ke atas, sampai anak burung Raja Wali tersebut bisa terbang. Saudara, masa-masa kepicikan seperti itu menjadi momentum yang berharga. Kita berusaha mencari wajah Tuhan. Kita berusaha menggenggam tangan Tuhan. Kita berusaha mengetok pintunya untuk dibuka dan memberikan apa yang kita butuhkan, saudara. Ya, dari hal itu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita secara individu.
yang nanti akhirnya saudara Tuhan akan menuntun kita supaya kita tidak mempersoalkan perkara-perkara fana. Pasti kemudian yang Allah kehendaki kita berkeadaan tidak bercela. Kita mau dituntun ke langit baru, bumi baru, karena tidak ada kehidupan yang Allah sediakan sempurna kecuali langit baru, bumi baru. Jangan membuat firdaus di bumi. Dan Allah mendidik kita untuk mengabdi kepadanya, melayani Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Karena hanya orang yang melayani Tuhan melalui segala hal yang dilakukan akan berkelanjutan di kekekalan, saudara. Nah, akhirnya ratapan kita nanti akan berlanjut. Ratapan kita akan berlanjut, bukan hanya temporal atau sesaat, tapi bisa berkepanjangan. Tapi tidak lagi mempersoalkan masalah hutang piutang, anak sakit, atau bahaya lain. Tetapi kita akan berusaha menemukan wajah Tuhan. Kita berusaha untuk melihat pintu langit terbuka, kita ketok. Kita berusaha menggenggam tangan Tuhan untuk satu hal. Bagaimana kita didapati menjadi anak yang berkenan di hadapan Allah. Nah, kita terus berusaha untuk menemukan kehidupan seperti ini yang hanya bisa terwujud kalau Allah menolong kita. Kalau masalah keuangan, masalah sakit, setan pun bisa beri pertolongan sebenarnya. Kalau masalah fana dunia ini, tidak usah Tuhan, setan atau kuasa kegelapan pun bisa berikan. Tetapi kalau hidup yang berkenan, hidup kudus tidak bercelah, hanya Allah yang bisa lakukan, saudara. Jadi ketika Allah memancing kita melalui persoalan-persoalan fana, supaya kita datang mendekat kepadanya, gunakan momentum itu. Dan setelah mendekat, mari belajar kebenaran. Supaya kita mengerti apa yang berharga dalam hidup ini. Value of this life. Ya. The most precious. Yang paling berharga dalam hidup ini. Ternyata harta surgawi, yaitu kehidupan kita yang berkenan. Dan kelayakan kita menjadi anggota keluarga kerajaan, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, ratapan itu terus kita naikkan. Bukan ratapan seperti kita mempersoalkan uang, hutang, sakit, dan masalah. Ratapan kita itu, saudaraku, kerinduan untuk bisa menyenangkan hati Allah. Nah, inilah yang dimaksud di dalam Injil Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Saudaraku, dan kalau kita benar-benar memiliki kehausan seperti ini, wah, betapa luar biasa, saudara. Kehidupan kita menjadi benar-benar indah dan berharga. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-6, saudara. Sebab mereka akan dipuaskan. Jadi dari kehausan, dari kelaparan untuk hal-hal fana dunia, berubah pada kehausan dan kelaparan akan hal-hal rohani. Nah, disitulah kita akan masuk ke dalam kedalaman hati Tuhan. Sebab yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana kita menyenangkan Dia. Ya, saudaraku, kita seperti seorang penambang yang masuk lorong bawah tanah, terus masuk lorong bawah tanah untuk mendapatkan emas tua yang berharga. Kita masuk terus lorong hati Tuhan untuk menemukan hatinya, perkenanannya, saudaraku. Dan betapa bahagianya kita kalau suatu hari kita menutup mata, saudara. Betapa bahagianya kalau suatu hari kita menutup mata.
kita bertemu dengan Tuhan. Kita ada di tahta Allah. Allah melihat kita yang sejak hidup di dunia mencari wajahnya. Sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Tuhan tahu kita betul-betul merindukan Dia. Dan orang-orang yang merindukan Dia akan ditemui oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak merindukan Dia, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhan, saudara. Ayo kita berubah, saudara. Ya, kita nyanyikan pujian Bapa dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Bapa dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan-Mu, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Bapa dari ketinggian tahtamu, Bapa dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Bapa, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan, di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Saudara, setelah doa ini, orang-orang muda atau siapapun boleh ikut doa di doa Youth Prayer Morning. Saya minta kepada panelis bisa menampilkan nomornya. Ya betul, Zoom meetingnya, nomornya ada di chatting ini, saudara bisa lihat. Ya, oke, mari angkat tangan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, terimalah berkat ini dari Allah Bapa di surga, berkat jasmani, berkat rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku besok pagi. Tuhan berkati.